Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhas sobat, dimanapun sobat berada, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tanggapan kepada seorang bos dari Salafi Wahabi, yakni Bos Khalid Basalamah, yang menyampaikan bahwasanya mengqodok sholat itu hanya diwajibkan kepada orang yang lupa terhadap sholatnya. Sebelum kita memberikan tanggapan, kita saksikan dulu videonya. Tata cara sholat qadha bagaimana Ustaz? Berserta waktunya, jumlah rakaat, mohon penjelasan. Tidak ada sesuatu yang diqadha dalam sholat kecuali dasarnya memang sholat itu terlupakan. Misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat maka dia kerjakan kapan dia ingat. Contoh, ada orang, ini contoh saja ya, dia pada saat sedang bergerak pagi hari, dia bangun tidur, aktivitas, lalu dia lupa karena buru-buru keluar, lupa sholat subuh. Berjalan waktu sampai duhur baru ingat, oh ternyata saya belum subuh tadi. Baru ingat, memang lupa ya, sholat subuh dulu baru duhur. Disolati, dikerjakan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Ya mau bilang apa ya sobat? Memang kalau kita dengarkan jawaban dari bos Salafi Wahabi yang satu ini ya pendapat yang aneh, pendapat yang ajib. Jelas, dalam pendapat 4 imam madhab mengatakan bahwasanya mengqodok sholat itu adalah sesuatu yang wajib. Baik sholat yang ditinggalkan itu disengaja maupun tidak sengaja tetap wajib diqodok. Meskipun dalam pelaksanaan tata cara mengqodoknya 4 imam madhab ini berbeda pendapat. Ya, jadi dalam logika waras kita, orang yang lupa saja itu wajib mengqodok sholat. Apalagi orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, jelas itu jauh lebih wajib untuk mengqodok sholatnya. Orang murtad saja itu wajib mengqodok sholatnya. Misalnya ada orang Islam ya murtad, keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik, murtad selama 10 tahun, kemudian kembali lagi menjadi agama Islam. Selama 10 tahun itu dia murtad, itu wajib dia qodok sholatnya. Itu berbeda dengan orang kafir asli. Kalau orang kafir asli itu tidak wajib mengqodok sholatnya. Misalnya ada orang kafir selama 40 tahun kemudian dia mu'alaf, memeluk agama Islam. Ini tidak wajib mengqodok sholatnya. Karena apa? Karena sholat itu ya tidak wajib kepada orang kafir asli. Loh kok tidak wajib? Iya, karena sholat itu butuh niat. Lah niat itu syaratnya adalah Islam. Begitu. Ya. Jadi apa dalilnya kalau orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib mengqodok sholatnya? Sudahlah sobat, ya percaya sama 4 imam mazhab yang ada. Masa 4 imam mazhab ini tidak tahu dalil hal ini? Ya? Kemudian beliau-beliau ini berijtihad dan berfatwa bahwasanya mengqodok sholat itu wajib bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maupun tidak. Masa 4 imam mazhab ini kalah oleh bos Salafi Wahabi yang satu ini? Kan tentu tidak sobat. Makanya sudahlah kita ngikut ulama, ngikut salah satu 4 mazhab yang ada. Kalau kita sudah ngikut ulama, berarti kita sudah ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Jelas, al ulama warasatul anbiya. Ya, riwayat Imam Ahmad, riwayat Tirmidzi, riwayat Abi Dawud, itu jelas. Al ulama warasatul anbiya, bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau kita sudah mengikuti madhab, berarti kita sudah ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tata cara sholat qadha bagaimana Ustaz? Berserta waktunya, jumlah rakaat, mohon penjelasan. Kita bantu Bos Khalid Basalamah untuk menjawab pertanyaan dari jamaahnya. Barangkali ketika beliau ditanya, beliau sedang lupa jawabannya. Atau ya tadi, karena Bos Khalid Basalamah tidak mengikuti 4 madhab yang ada. Wallahu a'lam. Kami akan membacakan kitab Fathul Mu'in. Ya, ini merupakan tulisan ulama yang bermadzhabkan Syafi'i, ya, karena kami ya mazhabnya Imam Syafi'i, pengikut mazhab Imam Syafi'i, ya. Ini saya bacakan kitab ini supaya Bos Khalid Basalamah ini tahu dan jamaahnya juga tahu kalau kami ini beramal ini juga pakai dalil, pakai dasar begitu, ya. Ini saya bacakan, nanti saya akan terjemahkan dengan terjemah murad, ya, tafahum kalimatnya seperti apa supaya simpel begitu. Dan saya akan bacakan mulai dari kalimat yang berhubungan dengan pertanyaan dari jamaah Bos Khalid Basalamah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yubadiru man marra bi faitin wujuban in fata bila udrin. Bagi seorang mukallaf, orang yang baligh dan berakal, itu untuk segera melaksanakan sholat yang ditinggalkan. Ya, segeranya ini hukumnya wajib kalau sholat yang ditinggalkan itu tanpa udzur. Fayalzamuhu al-qada'u fauran, maka wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan secara segera. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullahu ta'ala, berkata guruku Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, walladhi yazharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma'ada ma yahtaju li sarfihi fima la budda lahu. Yang zahir bahwasannya bagi orang yang mempunyai kodok sholat, ya, ada sholat yang ditinggalkan, wajib dia mentasarufkan, wajib dia mengarahkan, wajib dia menggunakan semua waktunya untuk melaksanakan kodok sholat yang ditinggalkan. Selain waktu yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya yang dia tidak bisa lepas dari semua itu. Misalnya ada waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau waktu untuk membuang hajat misalnya, ya. Berarti selain waktu itu semua waktunya wajib dia pergunakan untuk mengkodok sholat yang dia tinggalkan. Wa annahu yahrumu alaihi at-tatawu'u, dan bagi orang yang mempunyai kodok sholat ini haram hukumnya untuk dia melaksanakan sholat sunnah. Intaha, sudah selesai apa yang disampaikan oleh guruku Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yubadiru bihi nadban in fata bi udrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadhalik. Dan segera juga untuk melaksanakan sholat yang ditinggalkan, tapi segeranya hukumnya sunnah kalau sholat yang ditinggalkan itu dengan udzur, seperti tertidur. Dengan tidurnya dia tidak sengaja meninggalkan sholat, ya, itu sunnah untuk segera menunaikan sholat yang ditinggalkan. Begitu juga lupa, ya, ini juga tetap disunahkan untuk segera menunaikan sholat yang ditinggalkan. Wa yusannu tartibu ayil faiti fayaqdi as-subha qabla zuhri. Dan disunahkan pula untuk mengurut-urutkan sholat yang ditinggalkan. Maka dahulukan mengkodok sholat subuh daripada mengkodok sholat zuhur. Misalnya ada orang meninggalkan sholat zuhur dan juga meninggalkan sholat subuh, maka nanti dalam pelaksanaannya, pelaksanaan kodoknya maksudnya, wajib dia mendahulukan kodok sholat subuh terlebih dahulu, baru dia mengkodok sholat zuhur. Wahakada, dan seterusnya. Wa taqdimuhu ala hadiratin, dan disunahkan pula
untuk mendahulukan sholat yang ditinggalkan, sholat qada, daripada sholat yang hadirah, sholat yang mempunyai waktu. La yakhafu fautaha, selama orang ini tidak khawatir untuk meninggalkan sholat hadirah. In fata bi'udrin, kalau sholat yang ditinggalkan itu dengan udzur. Wa in khasya fauta jama'atiya alal mu'tamadi, meskipun dengan dia mendahulukan sholat qada terlebih dahulu, kemudian dia tidak bisa melaksanakan sholat jamaah, sholat hadirah, sholat yang mempunyai waktu itu, tidak apa-apa. Ini menurut qaul yang mu'tamad. Wa idza fata bila udrin fayajibu taqdimuhu alaiha. Nah, ketika sholat yang ditinggalkan itu tanpa adanya uzur, maka nanti wajib untuk didahulukan sebelum melaksanakan sholat hadirah. Misalnya tadi, ada orang meninggalkan sholat subuh, tapi meninggalkan sholat subuh ini dengan sengaja. Ya, dia tidak maulah katakan untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian masuk waktu zuhur. Ya. Nah, sebelum dia melaksanakan sholat zuhur, ini wajib terlebih dahulu dia mengqadha sholat subuh. Ya, wajib mengqadha sholat subuh karena ini termasuk sholat subuh yang ditinggalkan tanpa adanya uzur. Amma idza khafa fautal hadirah bi an yaqa'a ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayalzamu al-bad'u biha. Adapun ketika ada seseorang, ya, dengan dia melaksanakan qada, dia akan meninggalkan sholat hadirah atau mengeluarkan sholat hadirah dari waktunya. Maka kalau seperti ini wajib untuk melaksanakan sholat hadirah terlebih dahulu. Artinya sholat yang mempunyai waktu terlebih dahulu daripada melaksanakan sholat qada. Misalnya tadi ada orang dengan sengaja dia tidak sholat subuh, kemudian masuk waktu zuhur. Waktu zuhur ini hanya masih katakan 5 menit, yang cukup hanya untuk melaksanakan sholat zuhur. Maka kalau seperti ini wajib dia mendahulukan sholat zuhurnya, ya, daripada melaksanakan qada. Kenapa? Karena nanti kalau dia melaksanakan qada terlebih dahulu, zuhurnya malah jadi qada lagi begitu. Maka kalau seperti ini tetap yang didahulukan adalah sholat hadirahnya. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Kemudian wajib mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa adanya udzur dengan sholat yang ditinggalkan dengan adanya udzur. Misalkan ada orang tidak melaksanakan sholat subuh, ya katakanlah karena tertidur, dan dengan tidurnya ini tidak ada kesengajaan untuk meninggalkan sholat subuh, bablas, akhirnya tidak melaksanakan sholat subuh. Orang ini juga tidak melaksanakan sholat zuhur, tapi dia sengaja tidak melaksanakan sholat zuhur. Maka nanti dalam tata cara pelaksanaan qadanya wajib dia mendahulukan sholat zuhur terlebih dahulu daripada mengqadha sholat subuh. Wa in fuqida at-tartibu li annahu sunnatun. Meskipun nanti dalam pelaksanaan qadha seperti contoh tadi itu disepikan tertib, karena tertib itu dalam masalah qadha seperti ini hukumnya adalah sunnah. Wal bidaru wajibun, sementara buru-buru segera melaksanakan qadha itu adalah sesuatu yang wajib. Wa yundabu ta'khirur rawatibi anil fawaiti bi udrin. Kemudian disunahkan untuk mengakhirkan sholat-sholat rawatib terhadap sholat-sholat yang ditinggalkan tapi dengan udzur, ya. Misalkan tadi misalnya dia meninggalkan sholat subuh tidak disengaja, ya, dia tertidur lelap, kemudian kebablasan, dia tidak melaksanakan sholat subuh, kemudian masuk waktu zuhur, dia mau sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ini akhirkan, sunnah hukumnya. Ya, sunnah hukumnya mengakhirkan, artinya mendahulukan qadha sholat subuh terlebih dahulu, baru melaksanakan rawatib zuhur, qobliyah,
Ya, misalkan qobliyahnya zuhur itu dilaksanakan setelah melaksanakan qodok sholat subuh. Wa yajibu ta'khiruha 'anil fawaiti bi ghairi udrin. Wajib mengakhirkan rawatib kalau sholat yang ditinggalkan itu tanpa adanya udur. Misalnya ya tadi, meninggalkan sholat subuh, tapi dia sengaja tidak melaksanakan sholat subuh, masuk waktu zuhur. Ada rawatib, ada qobliyah lah katakanlah. Ya, maka dia wajib mengakhirkan qobliyah zuhur, ya. Wajib dia mendahulukan qodok subuh terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qodok 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Kita lanjutkan sedikit sobat. Misalkan ada preman, ya, menjadi preman selama 20 tahun, dan dalam selama 20 tahun itu dia tidak pernah melaksanakan sholat, sementara dia sudah berakal dan sudah balik. Kemudian preman ini bertobat, apakah selama 20 tahun dia tidak melaksanakan sholat, dia wajib mengkodoknya? Ya, ini tetap wajib untuk dikodok, tetap wajib. Dia meninggalkan sholat selama 20 tahun itu tetap wajib dikodok. Ini kalau hukum yang tadi kami sampaikan itu, ya, jadi ya memang seperti itulah, ya, resiko dalam meninggalkan sholat itu ya memang ada resikonya, ya wajib kodok begitu. Tapi kalau ini kita sampaikan kepada, mohon maaf, teman-teman kita yang baru tobat dari dunia premannya, malah kabur nanti begitu. Jadi kita carikan pendapat yang lebih bisa diterima oleh teman-teman yang baru istilahnya ya, baru mau melaksanakan syariat Islam begitu, ya. Jadi ini ada pendapat, bisa dilihat di kitab Bughyatul Murtasyidin, ya. Sayyid Alawi Al-Haddad menyampaikan bahwasanya boleh, ya, seperti tadi preman yang meninggalkan sholat selama 20 tahun, boleh dia mengkodok sholatnya semampu dia begitu. Ya, misalnya waktu zuhur dia melaksanakan 2 kali sholat zuhur, yang satu sholat ada, yang satu sholat kodok begitu. Nanti waktu asar begitu juga 2 kali dan seterusnya. Ya simpel lah alasannya, karena sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, maka tidak boleh kita tinggalkan keseluruhannya. Jadi begitu ya sobat, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.